Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka mendukung pembangunan satu data nasional, Badan Keahlian Setjen DPR RI mengkoordinasi seluruh alat kelengkapan Dewan dalam membangun big data seputar kelembagaan DPR RI dari subsistem menjadi satu data. DPR RI terus mendukung pembangunan satu data nasional, seperti yang tertuang dalam Perpres tentang Satu Data Indonesia. Terkait itu, Badan Keahlian Setjen DPR RI mengkoordinasikan dengan seluruh alat kelengkapan Dewan dalam membangun big data seputar kelembagaan DPR yang akan menjadi subsistem menuju satu data nasional. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Inocensius Samsul, menyampaikan, alat kelengkapan Dewan melalui sekretariat masing-masing berperan penting memberikan informasi dan data-data dari berbagai kegiatan alat kelengkapan Dewan untuk melengkapi big data DPR RI. Kolaborasi pembangunan big data DPR RI menuju satu data nasional tidak hanya melibatkan alat kelengkapan Dewan dan unit-unit kerja di Setjen DPR RI, melainkan juga dengan perguruan tinggi. Dengan begitu, anggota Dewan memiliki referensi bermutu dalam rapat-rapat dengan mitra kerja serta saat penyusunan perundang-undangan. Integrasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk kerja kita lebih efisien, lebih efektif, dan lebih cerdas lagi, lebih cepat ya. Dengan pertama memperkuat infrastrukturnya ya, menggunakan teknologi, tapi juga dengan cara ini kita memperluas sumbernya juga. Kalau tadinya itu hanya internal Badan Keahlian, nanti kita udah diperlebar ke universitas dan mitra atau kementerian. Jadi diharapkan dengan sistem ini, maka data resources kita lebih banyak. Inocensius Samsul berharap seluruh alat kelengkapan Dewan dan unit-unit kerja di Setjen DPR RI saling mendukung integrasi data dalam big data DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI menyampaikan pentingnya peran penguatan kohesivitas organisasi dalam unit kerja TVR Parlemen. Hal itu guna meningkatkan kinerja tim TVR Parlemen dalam menjalankan tugasnya. Menurut para ahli, salah satu dampak kohesivitas kelompok berhubungan dengan produktivitas. Untuk itu, penguatan kohesivitas organisasi menjadi hal penting di unit kerja TVR Parlemen untuk meningkatkan kinerja tim TVR Parlemen. Sebagai pembicara dalam kegiatan peningkatan kapabilitas kru TVR Parlemen di Yogyakarta, anggota DPR RI Johan Budi mengingatkan, tata kelola dan kode etik organisasi sangat penting dalam membentuk kru media yang mumpuni. Bahkan perlu ada newsroom untuk seluruh media internal DPR RI sebagai wadah menciptakan sistem kerja pemberitaan tanpa sekat birokrasi. Itu harus ada tata kelola yang ada SOP-nya, ada kode etik. Kode etik itu mengikat para awak yang ada di ini sehingga mereka bisa mematuhi. Yang ketiga menurut saya yang perlu di dalam TV Parlemen itu newsroom tadi. Sementara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan, struktur organisasi yang profesional akan berdampak pada kualitas pemberitaan. Dengan perkembangan digital dan media sosial saat ini, TVR Parlemen perlu memperluas dan memperkuat penyebaran berita melalui berbagai platform. Untuk itu, semua media internal DPR RI harus saling bekerja sama demi menunjang kualitas pemberitaan. Nggak boleh ada kekakuan, semua harus fleksibel, semua harus bisa memanfaatkan aset yang ada. Aset yang ada itu kan dokumentasi, foto, film, suara itu harus bisa digunakan bersama sehingga itu ada satu kesatuan. Nah, ini saya kira ke depan PR-nya akan kita tata ulang. Dari Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mewajibkan sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima mulai dari makanan, minuman, sampai UMKM. Anggota DPR RI mendukung kebijakan tersebut agar keamanan dan kenyamanan konsumen dapat terjaga. Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima makanan dan minuman hingga UMKM mulai 18 Oktober 2024.
Anggota DPR RI mendukung kebijakan tersebut karena akan memberikan jaminan dan keamanan bagi seluruh konsumen. Selain produk makanan dan minuman pedagang kaki lima dan UMKM, sertifikasi halal juga diwajibkan terhadap bahan baku serta jasa dan produk hasil sembelih. Anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, syarat sertifikasi halal akan memberikan kepastian dan keamanan bagi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Selain itu, produk bersertifikasi halal tentunya sudah teruji baik dan berkualitas untuk dikonsumsi karena telah melalui tes dan pemeriksaan kesehatan yang lengkap. Kayak makanan dengan label halal itu pasti akan baik untuk semua karena syarat untuk bisa mendapatkan halal itu sendiri kan sudah harus memenuhi berbagai mekanisme, prosedur yang memang diperlukan dan tentu otomatis itu sudah pasti baik gitu loh. Nah, sertifikasi halal ini sebenarnya juga untuk menghilangkan kekhawatiran. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terus menyosialisasikan kewajiban sertifikasi halal tersebut sehingga para pedagang kaki lima dan UMKM bisa segera mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Karena mandat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini tahun 2024 harus tersertifikasi halal, maka sosialisasinya tentu harus terus digencarkan kepada UMKM gitu ya, dan mekanisme self declare tersebut memungkinkan bagi proses. Ferdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia ramai-ramai melayangkan kritik dan juga petisi terhadap pemerintahan saat ini yang dipicu oleh maraknya dugaan pelanggaran etis para pejabat publik. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali
Kembali di TVR 17, pemirsa. Indonesia darurat demokrasi, kira-kira hal inilah yang ingin disampaikan sejumlah sivitas akademika terhadap pemerintahan saat ini. Salah satunya menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, serta keterlibatan dan netralitas pejabat publik dalam kampanye politik. Dan juga sejumlah anggota DPR RI saat ini berpendapat menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, serta keterlibatan dan netralitas pejabat publik dalam kampanye politik. Pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia ramai-ramai melayangkan kritik dan petisi terhadap pemerintahan saat ini. Kritik itu diawali oleh guru besar dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, yang kemudian dilakukan oleh sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran, dan puluhan universitas lainnya. Kritik keras dari sivitas akademika dipicu oleh maraknya dugaan pelanggaran etis yang dilakukan para pejabat publik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Salah satu kritik yakni petisi Bulak Sumur yang disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Di antaranya, menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, serta keterlibatan dan netralitas pejabat publik dalam kampanye politik. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Komisi 2 DPR RI menyebut seluruh elemen masyarakat termasuk sivitas akademika berhak menyampaikan pendapatnya, termasuk petisi yang akhir-akhir ini ramai dialamatkan kepada Presiden dan para pejabat publik. Hal itu merupakan koreksi publik terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga kritik dan saran yang konstruktif patut dijadikan evaluasi. Semua elemen masyarakat kan bisa saja menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang. Masukan saran ataupun peringatan yang disampaikan oleh para akademisi itu harus menjadi masukan yang sangat konstruktif. Petisi yang disampaikan oleh sivitas akademika telah berlandaskan keilmuan yang telah dikaji secara mendalam. Gelombang protes dari kalangan akademisi merupakan peringatan bagi pejabat pemerintah untuk menjaga kualitas dan legitimasi pemilu serta menjaga nilai demokrasi berjalan netral dan adil. Nah, apa yang mereka temukan dalam kajian-kajian itu kemudian disampaikan, konteksnya bukan untuk mengarahkan masyarakat, tetapi masyarakat juga harus belajar. Sebenarnya tanpa ada case juga harusnya lebih banyak lagi orang-orang yang memberikan kritisi terhadap keseluruhannya. Kritik yang disampaikan sivitas akademika merupakan hak warga negara untuk memberikan pendapat dan berekspresi dalam ruang publik yang wajar dilakukan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan ruang bagi masyarakat guna mengungkapkan aspirasi yang menjadi kekhawatiran dalam momen pemilu 2024. Namun, sivitas akademika juga wajib menjaga nilai kebenaran, tidak partisan dengan kelompok politik, dan menjaga moral kampus agar tidak mereduksi kredibilitas universitas akibat posisi politik tertentu. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, negara dan pemerintah harus hadir sebagai fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas, bermartabat, dan bersifat netral. Seluruh warga negara Indonesia
diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu 2024 dengan memilih calon pemimpin negara berdasarkan keyakinan pribadi dan bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. Kritik yang disampaikan publik diharapkan dapat menjaga penyelenggaraan pemilu agar berjalan kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil pemilu 2024 yang sesuai dengan prinsip demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Jalur Pantai Selatan atau Pansela Jawa menjadi jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa dari ujung Banten sampai Jawa Timur. Dan pemirsa, jalan ini menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar daerah khususnya di momentum mudik Lebaran dan juga Nataru. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menyoroti minimnya fasilitas rambu-rambu jalan, penerangan serta rest area yang ada di jalur Pansela terutama saat libur Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024. Pemirsa, selengkapnya berikut liputan rekan kami, Fitian yang ada di Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, hari ini Komisi 5 DPR RI sedang melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakor Lantas guna membahas evaluasi pelaksanaan angkutan saat libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Nah, tadi ada salah satu poin menarik yang disoroti oleh salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Sri Rahayu dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan minimnya fasilitas infrastruktur di jalur pantai selatan. Dan pemirsa, berikut cuplikannya. Pak Sekjen, jalur lintas selatan, Pak Sekjen, itu kan dipromosinya kan luar biasa. Nanti kalau Nataru lewat sana semua, dan memang banyak yang lewat di sana. Yang perlu mendapatkan perhatian yang pertama adalah tanda-tanda lalu lintas di sana masih kurang menurut saya, karena jalannya itu kan berkelok-kelok ya Pak ya. Orang karena jalannya bagus sehingga jalannya kenceng, padahal itu kelok-keloknya bahaya karena sebelah kirinya kalau dari arah kota itu sudah laut semua. Kalau mereka tidak terbiasa lewat situ, itu bisa nyemplung ke laut itu. Nah, tanda-tandanya itu juga menurut saya kurang, dan batas-batasnya itu juga kurang. Perlu mendapatkan perhatian karena memang kalau dilihat itu kan indah banget sehingga orang penasaran pada lewat sana, dan itu banyak kendaraan, kan jalannya agak kecil ya, simpangannya itu tidak terlalu besar sehingga itu berbahaya sekali. Dan kalau belok itu kehalang oleh batu-batu gampang itu bahasa Indonesianya apa itu, bukan maksudnya di gunung-gunung batu kan itu, sehingga kalau belok itu seringkali nggak kelihatan begitu, nggak kelihatan kalau itu ada belokan, dan kalau ada kendaraan dari lawan arah itu berbahaya juga, sehingga ini perlu tanda-tanda lalu lintas di situ. Dan penerangan sangat dibutuhkan di sana Pak Menteri.
karena memang jalannya kalau malam itu sangat gelap sekali, sehingga ini perlu penerangan dan itu sangat berbahaya. Termasuk mohon rest areanya diperhatikan, Pak. Itu sekarang menjadi kumuh, Pak, di sana. Karena tidak diatur mungkin, atau belum diatur, bukan tidak diatur tapi belum diatur, sehingga itu menjadi tempat-tempat yang berbahaya kalau ada orang mau ke situ minum kopi atau apa, karena kan dingin di sana ya kalau sudah sore itu kalau dia berhenti di jalan itu sangat berbahaya, sehingga ini perlu segera ditindaklanjuti untuk rest areanya dan diatur siapa yang boleh di situ, mana yang area tidak boleh, mana yang boleh berhenti. Oleh karena itu perlu langkah-langkah segera. Karena sekarang sudah mulai banyak orang wisata ke sana karena ada tempat wisata baru yang memang banyak dikunjungi. Nanti tanggal 14 itu kan banyak liburan juga, tahun baru ya. Tahun baru Islam juga, itu juga banyak orang yang akan berwisata. Baik pemirsa, tadi kita sudah saksikan bagaimana pernyataan dari anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Sri Rahayu, dalam rapat dengar pendapat membahas evaluasi pelaksanaan angkutan di hari libur Nataru. Nah, di mana tadi ia menyampaikan bahwa jalur Pansela ini masih perlu mendapatkan perhatian fasilitas, diantaranya masih minimnya rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, pembatas jalan, ruas jalan yang sempit, hingga rest area yang tidak terawat dengan baik, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalur di jalur Pansela ini. Nah, karena menurut Sri Rahayu jalur Pansela ini sudah dipromosikan dengan sangat luar biasa dan tidak sedikit masyarakat yang sudah menggunakan jalur tersebut untuk liburan dan untuk mudik saat hari raya. Nah, oleh karena itu Sri Rahayu juga meminta kepada mitra kerja Komisi 5 untuk segera membenahi masalah-masalah di jalur Pansela, karena diperkirakan akan ada peningkatan mobilitas pada hari-hari libur di bulan Februari dan saat libur Hari Raya Idul Fitri pada bulan April mendatang. Dan demikian pemirsa yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kali ini kami akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja pada berita pertama pemirsa, yakni DPR RI minta masyarakat kawal terus suara rakyat hingga hasil akhir perhitungan KPU. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini anggota DPR RI Ahmad Syaihu meminta masyarakat untuk terus mengawal suara rakyat hingga hasil akhir ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Seluruh penyelenggara pemilu diminta dapat bertindak tegas dan profesional dan jangan sampai ada yang mengganggu proses demokrasi yang sudah berjalan baik.
Bukan saja meminta masyarakat untuk terus mengawal perhitungan hasil pemilihan umum, Ahmad Syahiku juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai, dan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan petugas KPPS yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana diketahui pemirsa, pada saat ini KPU telah memperbarui hasil hitung suara atau real count untuk pemilu 2024 berdasarkan real count sementara. PDI Perjuangan masih unggul dalam Pileg DPR RI, disusul Partai Golkar dan Partai Gerindra yang dapat Anda lihat melalui situs www.pemilu2024/kpu.go.id pemirsa. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu anggota DPR RI apresiasi Parlemen Newsroom jadi sumber berita media Newsroom. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi apresiasi Parlemen Newsroom yang digagas oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menjadi sumber berita bagi banyak media arus utama di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini disampaikan Johan Budi saat menjadi narasumber di acara Gathering Televisi dan Radio Parlemen dengan tema memperkuat kohesivitas tim kerja TVR Parlemen sebagai media referensi Indonesia di Yogyakarta pada Jumat 16 Februari 2024. Selain itu, pemirsa, Johan Budi juga menilai penting adanya dukungan dari pimpinan DPR RI untuk meningkatkan Parlemen Newsroom menjadi lebih baik ke depannya, baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Sebagaimana diketahui, kini Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen dalam peningkatan Parlemen Newsroom guna menjadi sumber berita bagi media mainstream dan masyarakat yang dapat dipercaya keabsahannya. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI meminta masyarakat kawal terus suara rakyat hingga hasil akhir perhitungan KPU, serta anggota DPR RI apresiasi Parlemen Newsroom jadi sumber berita media Newsroom. Dan saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.